Korban pengantin laki-laki yang diduga meloncat dari lantai kamar 7 Hotel Bintang 5 di Manado. Menurut keluarga, korban diduga terpeleset dan terjatuh. Gerald Farlensuatan, pengantin laki-laki yang diduga terpeleset dari kamar lantai 7 Hotel Bintang 5 di Manado, rencananya besok akan dikebumikan dan hari ini Sabtu 29 Mei 2021 masih disemayamkan di rumah duka Desa Tateli, Minahasa. Saat ini korban Gerald Farlensuatan, pengantin laki-laki yang diduga terpeleset dari kamar lantai 7 Hotel Bintang 5 di Manado masih disemayamkan di rumah duka Desa Tateli, Minahasa. Keluarga korban sangat terpukul dengan kejadian ini. Ibu korban menangis histeris di depan jenazah anaknya. Kami dari keluarga Suatan Kawandung merasa sangat terpukul atas kejadian yang menimpa sepupu kami, Farlen Gerald Suatan. Farlen Gerald Suatan ini saya sangat tahu persis karena sejak SMP sampai SMA tinggalnya di rumah saya. Bahkan selama dia kerja di Jakarta, kalau pulang dia tetap tinggal di rumah saya. Jadi saya tahu persis anak ini. Dari sejak kecil anak ini memang sudah ditempa hidupnya keras. Jadi mulai dari masih SD dia sudah jualan kue. Terus sampai SMP pun dia masih tetap melakukan itu. Sehingga untuk dari sisi karakternya itu memang sudah ditempa hidup keras. Setelah dia kerja di perusahaan kapal tongkang. Di perusahaan kapal tongkang pun itu ditempa harus hidup keras. Kerasnya yaitu bergaul bagus, terus dia harus bisa beradaptasi. Kalau di kapal kalau tidak bisa beradaptasi akan terkerus dia kan, sehingga kesiapan mentalnya luar biasa. Berapa kali dia ikut pendidikan kelautan. Di situ pun kita yakin di pendidikan tentang kelautan, perwira kelautan, dia ditempa tentang disiplin. Sehingga saya sangat percaya bahwa kejadian yang kemarin itu karena kelelahan, terus dia mendekati balkoni hotel, itu bisa saya pastikan dia terpeleset itu, terus dia jatuh. Karena sesuai dengan pengakuan dari teman-temannya, dua temannya yang sejak jam 9 pagi sampai terjadi kejadian di satu ruangan, bahwa anak ini sejak mereka hadir itu enjoy terus sampai kejadian itu, tidak ada tanda-tanda hal yang aneh. Apa saya bilang, apa dia ada kata-kata, maksudnya ada kesal. Temannya berdua bilang tidak ada tanda-tanda begitu ataupun kata-kata tentang kesal. Jadi itu, sehingga saya prediksikan dia bisa karena saking lelahnya, terus dia terpeleset dan jatuh. Itu karena ini atas penyampaian dari adik kandungnya sendiri, dia menyampaikan informasi ke ibunya bahwa kakaknya itu jatuh. Jadi itu, kalau dia melompat paling, karena adiknya ini sudah kelas 6 SD, kalau dia melompat paling dia informasikan ke ibunya bahwa kakaknya melompat. Tapi ini bukan. Tapi ini kakaknya jatuh di sini. Jadi sehingga saya pikir ini berarti dia jatuh. Berarti ada pihak keluarga mungkin mau ada semacam ada keberatan ke hotel atau bagaimana atau. Tapi bagi dari keluarga sudah tidak mempersoalkan itu. Karena ini adalah kejadian, siapa suka terjadi sesuatu ini kan. Jadi kami sudah tidak mempersalahkan siapapun yang berkaitan dengan kejadian ini. Semua ini karena sudah kehendak yang di atas. Oke, terima kasih. Apakah korban meloncat atau terpeleset masih akan dikonfirmasi ke pihak polisi. Namun keluarga sudah pasrah dan tidak akan menuntut siapapun. Tentunya untuk pihak hotel sendiri tetap kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi, di mana mereka sebagai pihak pengelola dan terkait dengan teknis perhotelan. Ya tentunya kita nanti cross check lagi ke dinas terkait apakah daripada hotel
ada kelalaian. Tetapi di kelalaian di hotel sini tidaklah penyebab daripada korban meninggal dunia. Jadi walaupun nanti misalnya ada beberapa hal-hal yang tidak dipenuhi oleh hotel, itu adalah sifatnya administratif, bukanlah sebagai suatu penyebab terjadinya peristiwa, ya, bukan penyebab terjadinya peristiwa. Sehingga tidak ada hubungan langsung antara kelalaian hotel dengan peristiwa bunuh diri daripada korban. Nanti kalaupun ada hal-hal yang dilanggar terkait dengan ketentuan-ketentuan perhotelan, tentunya itu adalah kesalahan administratif. Begitu. Dugaan sementara kita masih mengumpulkan keterangan-keterangan daripada ini saksi-saksi dari keluarga juga, dan mudah-mudahan setelah acara buka daripada keluarga kita dapat keterangan yang lebih. Tapi sejauh ini ada sedikit permasalahan saja yang terjadi di internal keluarga, tapi kita akan gali lagi nanti setelah korban sudah dimakamkan, dan kita dari pihak polisi lebih enak untuk menanyakan peristiwa apa sebenarnya yang mengakibatkan sampai korban melakukan tindakan nekat seperti itu. Untuk pihak korban sendiri menanyakan terkait dengan peristiwa kemarin, meloncatnya korban atas nama GF, ya, GF umur 30 tahun, di mana lokasi TKP-nya adalah salah satu hotel di Manado, Hotel SP, ya, Hotel SP, di mana kejadian itu kurang lebih pukul 14.00 kurang lebih, ya, di mana ada laporan dari masyarakat bahwa di TKP salah satu hotel tadi ada laki-laki ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di lantai bawah dekat kolam renang. Dan dari situ, dari tim identifikasi Polresta Manado langsung mengarah ke TKP untuk melakukan olah TKP, dan memang ditemukan sosok laki-laki yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di TKP diketahui bahwa korban atas nama GF tadi meloncat dari kamar di lantai 7, dan di mana saat itu korban akan melangsungkan pernikahan, ya, akan melakukan pernikahan, tetapi ada peristiwa yang naas sehingga ditemukan korban loncat dari lantai 7 yang berakibat meninggal dunia. Dari keluarga sendiri, karena peristiwanya saat itu jelas bahwa memang korban meloncat dari kamar di lantai 7, dari keluarga menolak melakukan otopsi sehingga tidak dilakukan otopsi, dan untuk korban sendiri sudah dibawa oleh keluarga ke rumah duka. Sampai saat ini polisi belum mendapatkan keterangan lebih detail dari pihak keluarga mengenai kasus ini. Rencananya setelah korban dimakamkan, polisi akan minta keterangan keluarga. Sementara untuk pihak hotel begitupun, nanti usai pemakaman polisi akan minta keterangan terkait kasus ini. Tetapi satu hal, keluarga korban tidak minta diotopsi dan keluarga korban sudah pasrah. Tim Liputan Manado News Network, Sulut.